Mangga, Pan. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Saya kira pasti teman-teman sudah mulai agak lelah, ada yang menguap dan sebagainya, ada yang sudah ingin tarik nafas, lapar dan sebagainya. Oke, kita akan sedikit ice breaking untuk teman-teman semua karena teman-teman adalah calon guru SD yang nanti tentunya akan terjun ke SD untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan untuk anak-anaknya. Oke, ketika saya menyuarakan good morning everybody, how are you? Teman-teman silakan sampaikan just fine. Paham? Ketika saya sampaikan good morning everybody, how are you? Teman-teman silahkan sebutkan atau suarakan just fine, oke? Oke, kita mulai ya. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Bu Hesti, good morning Pak Andri, good morning Pak Miftah, how are you? Just fine. Good morning Mas Ali, how are you? Just fine. Good morning Mbak Hilda, how are you? Mbak Hilda, good morning, how are you? Just fine. Fine, good. Good morning Bu Dr. Fenty, how are you? Just fine. Good morning Pak Ahmad, good morning Pak Mufli, good morning Pak Nuradi, how are you? Dan Bu Dewi. Just fine. Just fine, good. Setidaknya kita mulai dingin dan panas lagi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, begitu ya. Baik, saya akan sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah masih terkait capaian tentang hakikat, peran, dan manfaat teknologi untuk anak SD, teman-teman. Tentunya teman-teman sebelumnya sudah mempelajari terkait mana ya? Kan saya share screen, ini dia. Ini sebentar. Sudah tampilkah? Putih ya? Oh, oke, ini dia. Oke, teman-teman sebelumnya sudah mempelajari kita membuat proyek kedua, yaitu tentang riset online. Riset online ini teman-teman sudah mengkaji terkait hakikat, peran, manfaat TIK untuk anak SD. Teman-teman sudah melaporkannya melalui Google Slide, seperti yang sudah melaporkan tentang peran pentingnya TIK untuk anak SD, itu ada, saya contohkan sendiri, kemudian ada siapa di sini? Oh, jaringannya sebentar. Di sini ada teman kita Hilal sudah melaporkan tentang pentingnya TIK untuk anak SD. Kemudian peran TIK sudah disampaikan oleh rekan kita Fatur dan topik-topik sebelumnya. Nah, saya harap pembelajaran kita di proyek 2 kemarin itu menjadi dasar kita untuk pembelajaran saat ini tentang potensi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan TIK. Itu yang menjadi capaian pembelajaran kita selanjutnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini saya akan bagikan link yang ini sebetulnya dapat teman-teman akses di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Teman-teman nanti tinggal cek saja di menu tugas. Ini akan saya sampaikan di kolom chat. Nanti teman-teman bisa akses sendiri di browsernya masing-masing. Nah, di sini teman-teman tinggal ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Tinggal klik saja tiap elemen di sini. Saya sudah sampaikan terkait pengantar poster digital, sudah menyiapkan tentang tutorial poster digital. Ada kegiatan selanjutnya ada teman-teman akan membuat dan juga men-share hasil poster digitalnya tentang potensi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat poster digital, dan tentunya harus mengumpulkan via Google Classroom. Tidak lupa teman-teman, saya ingatkan untuk isi daftar hadir di sini, tinggal diklik saja, nanti dia akan langsung menuju Google Form yang sudah saya siapkan. Kemudian jangan lupa nanti ada refleksi pembelajaran yang sudah saya siapkan juga. Nah, selanjutnya saya akan
sampaikan terkait pengantar poster digital yang pertama. Oke, saya harap hostnya atau Kang Andri sebagai mahasiswa bisa membuatkan pin di pin saya agar saya bisa muncul di videonya bisa agak lebih besar gitu ya nanti agar teman-teman bisa menampilkan, dan saya izin ganti virtual background karena ada yang ingin saya sampaikan di sini. Oke, di sini. Sip, sudah tampil teman-teman video saya. Saya harap bisa diganti dalam bentuk ini ya. View-nya itu dalam bentuk stiker. Ya, mungkin Pak Andri bisa bantu dipinkan sehingga nanti saya akan muncul sebagai muncul besar di dalam layar gitu ya. Oke, teman-teman, terkait poster digital proyek ketiga yang akan kita buat di minggu ke-7 ini, apa sih poster digital? Nah, poster digital ini adalah gambar-gambar dan juga adanya tulisan-tulisan yang mampu membuat kita tertarik akan sesuatu untuk mengajak ataupun tujuannya apa nanti kita dengan poster digital ini. Nah, dalam buat poster digital ada hal-hal apa saja yang kita perhatikan karena pembelajaran kita berbasis project, jadi nanti teman-teman akan membuat kegiatan aktivitas sendiri dengan project yang saya berikan seperti proyek 2 tentang riset online teman-teman laporkan. Kali ini tentang poster digital. Lantas apa sih yang harus diperhatikan tentang poster digital? Nah, saya akan paparkan di sini. Ada 4 hal, teman-teman, yang harus dipahami terkait bagaimana membuat poster digital. Teman-teman, Mas Andri, tampilan saya sudah terlihat kah? Sudah. Oke, siap. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah audiens. Audiens, penonton. Kenapa ya? Kita akan bahas selanjutnya. Tujuan. Oh, tujuan. Mau ngapain nih di tujuan? Ada skrip atau naskah. Kemudian desain. Jelas. Yang namanya poster, banner, dan sebagainya itu ada desain. Oke. Kita bahas satu-satu. Audiens. Penontonnya siapa? Siapa sih yang akan melihat sasaran yang akan menikmati, menonton, membaca poster kita siapa? Tentunya karena teman-teman ada calon guru SD, pasti penontonnya adalah guru SD atau anak SD atau orang tua siswa atau bisa yang lain. Yang penting itu berkaitan tentang elemen-elemen di sekolah dasar. Itu, teman-teman. Karena apa? Audiens akan menentukan tampilan, menentukan tulisan naskahnya akan seperti apa. Oke, seperti yang saya paparkan, guru SD, anak SD, ataupun orang tua. Selanjutnya tujuan. Tujuan ini kita bikin poster digital buat apa? Mau ngapain gitu ya, sederhananya. Tentunya ada beberapa pilihan yang saya berikan. Ada yaitu untuk mengenalkan sesuatu. Kita mau ngenalin apa nih? Oh, karena kita topiknya tentang komputer dan teknologi informasi mata kuliahnya, maka di sini kita akan mengenalkan mungkin platform-platform digital untuk guru SD agar mereka bisa memanfaatkannya. Atau kita juga bisa mengajak untuk siswa melakukan sesuatu, guru-guru SD melakukan sesuatu dengan platform digital. Atau mengajak siswa atau guru tentang pembelajaran di kelas. Atau kita juga bisa mengingatkan apa? Anak-anak harus diingatkan bagaimana caranya, bagaimana hal yang baik dalam memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu guru, orang tua di rumah harus diingatkan bagaimana membimbing siswanya dalam menggunakan teknologi. Itu sederhananya. Atau teman-teman ada ide lain? Nah, ini yang saya tanya ke teman-teman, adakah ide lain kira-kira tujuan kita apa ya bikin poster untuk anak SD? Teman-teman kan calon guru SD nih, Pak Andri, Pak Miftah, Mbak Penti, dan kawan-kawan kan calon guru SD. Kira-kira mau bikin poster tujuannya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Mau ngapain selain 3 poin yang saya sebutkan? Ada ide lain kah? Agar lebih menarik, Pak.
lebih menarik, Ya. ya, menarik dari segi untuk menciptakan pembelajarannya, begitu ya? Ya, betul, Pak. Boleh. Selain itu ada lagi kah? Ayo, bentar. Oke, ada ide lain? Agak lebih menarik, boleh. Siapa tahu kita akan membuat poster tentang media pembelajaran kita di kelas, begitu ya? Itu bisa. Oke, selanjutnya skrip poster. Di poster kita mau ditulis apa? Mau ada tulisan apa? Nah, ini nih berkaitan dengan tujuannya. Tujuannya tadi mau bikin menarik pembelajaran. Ditulis apa ya? Atau mengingatkan sesuatu. Aku mau ngingetin apa ya? Nah, ini teman-teman. Selanjutnya adalah desain. Desain ini penting. Kita lihat dari audiens. Ini sangat berpengaruh sekali dengan desain. Ketika peserta ataupun penonton audiens kita adalah siswa SD, tentunya desainnya akan sangat berbeda ketika yang menonton atau audiens adalah guru atau orang tua. Kalau anak-anak pasti akan lebih ceria, full colorful, warna-warni, pelangi, sebagainya gitu ya, cerah. Kalau mungkin Bapak Ibu guru audiensnya mungkin akan lebih condong warna yang gelap, warna-warna yang lebih manis, warna coklat, krem dan sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Beda dengan yang kalau anak-anak pasti mereka lebih elemen-elemennya colorful, itu sangat bermain di sana. Itu yang harus kita perhatikan. Tadi ada audiens, ada tujuan, ada skrip dan juga desain. Lantas ini saatnya. Let's create your design. Saya harap teman-teman bisa mulai praktik membuat poster digital hari ini dengan teman-temannya, gitu ya. Individu atau berkelompok nanti akan kita cek. Oke, saya akan menampilkan terkait tutorial bagaimana membuat poster digital yang sudah saya siapkan. Seperti tadi di sini. Sebentar. Saya harus share screen terlebih dahulu. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan terkait pengantar poster digital yang teman-teman sebetulnya ini bisa akses sendiri. Saya sudah sediakan di YouTube ya. Jadi teman-teman kalau misalnya klik link Canva tadi, teman-teman bisa belajar secara asinkronus ketika ingin melihat kembali videonya seperti apa begitu ya, tamu yang tadi saya jelaskan itu ada di sini. Oke, jaringannya lemot sekali teman-teman ya. Selanjutnya saya akan tampilkan tutorial bagaimana membuat poster digital. Nah, di sini mana ya? Saya sudah siapkan di sini. Oke, ini dia. Sudah terlihat teman-teman? Suaranya terdengar jelas Pak Andri? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Halo semuanya. Oke, jumpa lagi di mata kuliah komputer dan teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan video sebelumnya tentang poster digital. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat poster digital yang sudah teman-teman rancang terkait isinya mau seperti apa. Kan kita akan belajar mendesainnya itu apa. Nah, teman-teman tentunya tidak lagi asing atau ada yang masih asing dengan ini Canva, begitu ya. Di sini adalah platform untuk kita bisa membuat desain yang menarik dan tidak perlu susah. Saya akan sedikit mempercepat begitu ya teman-teman terkait bagaimana pembuatannya. Saya close sebentar di sini. Jadi teman-teman sebelum ke video tutorial tadi, diharapkan teman-teman sudah merancang seperti yang saya tampilkan. Contoh rancangan poster yang saya buatkan sebenarnya ada di LKM. Teman-teman tinggal akses saja di Google Classroom. Contohnya, audiens saya adalah guru SD. Ya,
Kemudian tujuannya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk mengeksplorasi gawai atau gadget siswa untuk pembelajaran. Ada dua pilihan di sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia, tergantung teman-teman ingin seperti apa gitu ya. Nah, misalnya yang pertama itu contohnya memandu siswa untuk mengeksplorasi gadgetnya, dapat membuat pembelajaran yang seru. Ini adalah skrip naskah yang nanti ada di dalam teks poster kita. Nah, di sini ada yang bahasa Inggrisnya misalnya. Beneran nggak ini bahasa Inggrisnya? Aduh, saya takut salah lagi, anggap saja betul ya. Yang ketiga, ini terkait teknologi. Yang ketiga, ini adalah pilihan yang kedua, yaitu teknologi dapat menjadi teman belajar atau teman dalam kriminal. Gunakanlah dengan bijak, atau teknologi can be partner in learning or partner in crime. Use it wisely. Boleh seperti itu. Ada yang mungkin, aduh kayak keren pakai bahasa Inggris deh. Ya nggak ya Bu Hilda? Mending pakai bahasa Inggris ya, kalau di ini bikin quotes gitu ya. Biar agak gimana gitu. Boleh lah seperti itu. Tinggal teman-teman saja ya. Oke. Saya lanjut ke video yang tadi, tapi langsung saja. Jadi kita akan membuat poster ini di Canva. Teman-teman nanti bisa eksplorasi di website Canva sendiri. Bisa dengan yang menggunakan Canva yang Pro atau Canva yang free juga boleh. Ada banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan. Oke. Dalam Canva ini. Nah, di Canva itu sudah ada elemen-elemen yang tersedia, teman-teman. Template-nya, namun biasanya kalau dengan tanda seperti ini tidak berbayar. Yang free juga ada sih, ini free gitu ya, ini berbayar, ini free begitu ya. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana kira-kira template-nya. Namun teman-teman, sebelum ke arah sini, teman-teman harus merancang yang sudah kita diskusikan pada video sebelumnya tentang siapa audiensnya. Nah, di sini saya memilih Bapak Ibu. Kemudian tadi ya. Keren lagi. Saya mau pilih mana? Sudah banyak sekali teman-teman. Ini mungkin. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ini bagaimana nih ada gambar-gambar seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus. Oh, sorry. Ini bisa kita hapus. Misalnya ini bisa kita ganti, ya. Nah, kita mungkin nggak butuh. Kayaknya butuh ini. Yang pertama mungkin saya coba masukkan teks saya tadi. Teman-teman bisa coba sendiri langsung di Canva-nya sambil menyimak tutorial video yang saya sampaikan. Saya harap mungkin adakah yang bisa, ini Pak, karya poster dadakan saya di peer teaching ini itu sangat luar biasa sekali ketika teman-teman bisa menghasilkan poster yang sederhana. Teman-teman gitu ya. Misalnya mau menambahkan font teks di sini. Kita bisa atur font, atur elemen, ada banyak sekali di sini. Yang free juga memuaskan, tidak perlu yang pro kalau misalnya tidak sering-sering menggunakan Canva. Tapi karena saya sering menggunakan Canva untuk pembelajaran, maka saya suka pilih yang pro gitu ya. Oke, kita edit seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin sesuai kita masukkan ke sini. Kita tambahkan misalnya guru, teacher, teknologi. Adakah di sini misalnya? Atau saya ingin menggunakan ini Bitmoji saya. Nah, kalau ini sudah tidak asing lagi dengan Bitmoji atau kalau ingin tahu seperti apa Bitmoji, teman-teman bisa simak video saya. Ada yang sudah kenal dengan avatar Bitmoji kah? Avatar Bitmoji, Zepeto, dan kawan-kawan? Ada di platform, ada di Play Store ya, teman-teman, untuk Bitmoji ini. Tinggal download dan juga di extension kan di Google Chrome. Nanti akan otomatis kita bisa insert Bitmoji ini, copy paste di sini, gitu ya, agar lebih menarik,
Bitmoji ini bagian dari saya di dunia maya istilahnya gitu ya, untuk menarik minat siswa kita. Ya, saya ingin pitch yang mana ya? Copy image, paste. Oh, sorry, salah. Mana tadi? Oke, sampai di sini kita bisa atur. Kita bisa lebih bermain dengan elemen-elemen yang ada. Vertikal, kita taruh di sini. Dalam membuat poster, tergantung bagaimana kreativitas kita yang bermain dengan elemen-elemennya. Karena mungkin kalau dari Corel itu akan lebih mungkin rumit, tapi akan lebih original gitu ya. Tapi kalau dengan Canva sepertinya ada sistem plagiat dan sebagainya, akan ada elemen yang sama gitu, tapi bagaimana kita bermain sehingga agar itu tidak sama dengan elemen-elemen di poster orang lain gitu ya. Mulanya itu adalah ke Instagram. Oke. Kita posting di Instagram post. Caranya teman-teman unduh udah cukup sebetulnya. Sekarang bagaimana mengunduhnya? Nah, ya. Ini salah satu contoh poster yang saya buat begitu ya, teman-teman nanti tinggal kita posting di Instagram post. Caranya teman-teman unduh di sini. Nah, ini ada bentuknya PNG, kemudian tinggal download saja. Oke, setelah kita mendownload poster digital teman-teman, disarankan yang pertama adalah sebelum kita teman-teman mengunggah poster digitalnya di Instagram dan juga men-tag akun Instagram kelas saya gitu ya, teman-teman saya harapkan bisa mengunggah poster digitalnya terlebih dahulu di sini. Mana ya? Oke. Di Padlet yang sudah saya berikan di sini ya, misalnya Pak Andri poster digitalnya sudah bikin, Pak Miftah udah jadi, Pak Ali udah jadi, Bu Hilda udah jadi, silahkan unggah di sini dengan caranya gampang banget, tinggal unggah, add di sini, tambah tulis nama misalnya Andri, kemudian pilih ini unggah gitu ya, cari file poster digital yang sudah di-download tadi seperti itu, nanti tinggal akan muncul di sini. Oke. Setelah itu saya harap teman-teman bisa saling sharing, berkomentar di poster digitalnya masing-masing, poster digital temannya, misalnya Mas Andri udah upload nih, atau saya upload nih, Mas Andri silahkan berkomentar, memberikan komentar di poster digital saya ataupun poster digital temannya, seperti itu sudah saya contohkan di sini, sudah ada di kolom chat ya. Jadi silahkan yang sudah bisa buka link Padlet, barangkali mau berkomentar tentang Padlet yang saya tentang poster digital yang saya buat, saya contohkan, silahkan berkomentar di sini, tuliskan namamu, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kah? Sebelum semuanya akan saya minta buka Canva untuk praktik masing-masing. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Dari Bu Fenty mungkin, dari Bu Hesti, dari Pak Ahmad, dari Pak Nuradi, atau Bu Dewi dan kawan-kawan, Bu Fenty. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang sudah mulai berkomentar nih. Anonymous, bagus. Ini Anonymous nih. Lupa tidak memasukkan nama nih ya. Sepertinya ini siapa nih? Andri, oke Mas Andri. Menarik sekali posternya. Ada yang bilang colorful.
itu teman-teman bisa memanfaatkan Padlet ini untuk refleksi siswanya nanti di kelas, begitu ya. Oke, sebelum kita bahas ke sini, ketika teman-teman nanti, Pan, ya, punten mengingatkan aja ya siap. waktunya Siap. ya. Oke, ketika teman-teman sudah selesai dengan poster ini, sudah dikomentari oleh teman-teman, sudah direvisi lagi, baru saya perbolehkan untuk unggah posternya di Instagram masing-masing dan juga tag Instagram saya. Baru nanti kriteria yang mendapatkan nilai A adalah minimal yang mendapatkan like-nya 100 dan komentarnya 20. Ya, ini contoh yang poster kakak-kakakmu sudah jadi. Dia mengajak kita untuk explore Canva. Like-nya sudah sampai 100, komentarnya sepertinya juga sudah 100 ini. Jadi dia layak akan saya berikan nilai 100 gitu ya. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan nilai 100 di mata kuliah saya, ada yang ingin mengajak YouTube Kids juga ya, dia masih 48, itu dia mungkin belum tentu dapat nilai 100 sepertinya ya. Tapi saya suka dengan desainnya. Itu pun saya nilai karena aspek penilaian saya sudah saya tunjukkan di Google Classroom. Di sini mungkin teman-teman nanti akan bisa buka sendiri aspek penilaiannya apa saja. Nah, mana ya di sini? Sudah ada rubrik penilaian saya berikan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, gimana ya caranya aku biar dapat nilai 100? Oh, kualitas informasinya oke, akan dapat 4. Oh, bahasanya bagus. Bahasa bagus karena apa ya? Oh, karena bahasa yang digunakan sangat baik, jelas, nggak ada tipe-tipe sedikit pun misalnya. Gambarnya, desainnya oke, layoutnya oke. Terus tadi yang like sama komentar, Pak, itu nilai apa? Itu adalah nilai bonus bagaimana usahamu men-share konten positif di dalam dunia digital. Begitu ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua? Ada yang ingin dikonfirmasi? Ini tanda-tanda ya, muka-muka udah muka-muka lapar sebenarnya Pak Ali ya. Kayaknya cukup, Iya. Pak. Ini cukup bagus kayaknya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Sebelum saya tutup, saya harap teman-teman bisa meninggalkan jejak di sini. Apa yang sudah teman-teman pelajari dari perkuliahan kita? Apa yang teman-teman sukai dari perkuliahan kita hari ini tentang poster digital? Apa yang tidak sama sekali teman-teman sukai dari perkuliahan hari ini dengan saya? Atau ada kesulitankah? Ada tantangankah di mana? Silahkan sampaikan di sini. Jangan lupa tuliskan nama atau saya sarankan login terlebih dahulu ya. Login agar muncul namanya seperti saya di sini. Ada namanya, tidak anonymous. Nah, jadi silakan login di Padlet-nya baru isi. Begitu ya. Saya tunggu hasil refleksi teman-teman tentang poster digital ini, dan kalau bisa iseng-iseng bolehlah buat poster digitalnya upload di sini. Mungkin nanti akan saya share di grup pekerti bahwa ini hasil produk pekerti 10A gitu ya, biar siapa tahu kita ada nilai plus begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf karena kelebihan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.